Perkenalkan kami dari kelompok 6, saya Brian Richard Sumarsono dari absen 7. Saya Krisanta absen 8. Saya Kelvin Febrianto dari absen 10. Saya Kenneth Nicholas dari absen 26. Saya Renata absen 32. Saya Kenzi absen 5. Dan sekarang kami sedang menuju ke gereja gembala yang baik. Oke guys, see you. Halo guys, jadi kita di sini sudah nyampe di gereja gembala yang baik dan kita akan tur gereja bersama Bu Lilin. Nah, ini ciri khas dari gereja gembala yang baik. Jadi di mana pintu utama itu bukan berada posisi depan, tapi berada di sebelah kiri atau penyamping. Tujuannya adalah seperti ini, merangkul. Jadi begitu Anda datang, seperti kita merangkul. Jadi ini adalah ikon dari gereja gembala yang baik. Ini ciri khas dari gereja yang kedua. Ini ada pilar. Ada 8 pilar, yaitu sabda bahagia. 8 sabda bahagia. Gereja Gembala yang Baik di Surabaya bermula dari pengembangan paroki Yohanes Pemandi di Wonokromo oleh Serikat Sabda Allah, disingkat SVD. Pada awalnya paroki Yohanes Pemandi dikelola oleh Romo-Romo dari Kongregasi Misi CM. Seiring berjalannya waktu, Romo Heitsne mengembangkan paroki ini ke arah selatan. GYB merupakan paroki pertama yang didirikan oleh Pastor Heitsne SVD di Jawa, khususnya di Keuskupan Surabaya. Paroki ini berkembang pesat berkat peran para Romo yang berdedikasi, termasuk Romo Hena yang memimpin pembangunan gereja dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Pada tanggal 26 Juni 1974, panitia dari GYB membeli tanah dari kongregasi CB untuk mendirikan gereja. Izin mendirikan bangunan IMB untuk gereja Katolik di Jalan Jemur Andayani diterbitkan pada tanggal 12 Desember 1981 dan gereja baru tersebut diberikan nama Gereja Gembala yang Baik. Gereja ini resmi menjadi sebuah paroki pada tanggal 14 September 1982 setelah pemberkatan oleh Monsinyur Johannes Antonius Maria Kloster CM. Pada tanggal 13 November 1982 mulai dibangun gedung pastoran. Setelah dibangun pada tanggal 19 Februari 1983, Romo Heitsne yang pada waktu itu masih tinggal di paroki Wonokromo akhirnya setelah pastoran jadi datang ke Jemur Andayani dan menempati pastoran tersebut. Pada tanggal 26 Februari 1986, gereja mendapatkan IMB untuk mendirikan balai paroki yang menempati luas 4.388 meter kuadrat dengan tujuan untuk mengakomodasi umat bertemu, rapat, atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya. GYB terus berkembang baik dari segi jumlah umat maupun fasilitasnya dan menjadi salah satu paroki penting di Surabaya dengan umat yang beriman dan aktif. Paroki GYB merayakan ulang tahun ke-40 pada tahun 2022. Paroki Gembala yang Baik turut membidani lahirnya paroki-paroki lain di wilayah timur dan selatan. Sehingga perkembangan dari paroki Gembala yang Baik ini tidak dapat dilepas dari perkembangan paroki-paroki lain yang berdiri setelahnya. Gereja ini memilih nama pelindung yaitu Gereja Gembala yang Baik dalam buku paroki sejak 19 September 1982. Nama pelindung gereja ini bermakna merangkul banyak umat dan menjadi gembala bagi umatnya sebagai pedoman hidup umat gereja. Gereja Gembala yang Baik memiliki berbagai kekhasan. Salah satunya adalah adanya ruangan kedap suara yang dapat digunakan untuk anak-anak yang ingin mengikuti misa agar tidak mengganggu umat lain. Wilayah teritorial Gereja Paroki Gembala yang Baik adalah sebagai berikut, di mana bagian utara berbatasan dengan daerah Ketintang dan Margarejo, bagian selatan dengan daerah Juanda dan Waru, bagian timur dengan Kecamatan Rungkut, Pondok Chandra Indah, dan Tlopodo. Struktur organisasi Gereja Gembala yang Baik melibatkan beberapa komponen penting. Pertama, Ketua Umum atau Pendeta Senior, bertugas memimpin dan mengawasi seluruh aktivitas gereja. Kedua, Wakil Ketua Umum atau Majelis Gereja, bertugas mendukung dan memberi nasihat kepada Ketua Umum serta membantu dalam pengambilan keputusan penting. Ketiga, Tim Pastoral,
mencakup pendeta-pendeta lain yang membantu pendeta utama dalam melayani jemaat. Keempat, bidang pembinaan formatio, bertugas mengurus pendidikan rohani dan formasi spiritual. Kelima, bidang kerasulan khusus, bertugas mengelola kegiatan misi dan penginjilan. Keenam, tim pelayanan yang terdiri dari tim musik dan ibadah, tim misi, tim pemuda dan remaja, serta tim doa. Ketujuh, sekretariat dan administrasi yang bertugas untuk mengelola administrasi gereja, keuangan, dan komunikasi. Yang kedelapan, jemaat, yaitu para anggota gereja yang berpartisipasi dalam kegiatan dan pelayanan gereja. Di Gereja Paroki Gembala yang Baik ini juga memiliki beberapa karya pelayanan. Beberapa darinya dari bidang liturgi, yaitu mengatur petugas-petugas misa seperti lektor, pemazmur, dan misinar. Dalam bidang pelayanan, Gereja Gembala yang Baik pernah berbagi bingkisan saat Idul Fitri dan melakukan bakti sosial saat Prapaskah. Dalam bidang persekutuan, adanya OMK atau Orang Muda Katolik Paroki Gembala yang Baik. Dan yang terakhir, dalam bidang pewartaan, terdapat persiapan penerimaan sakramen baptis untuk dewasa. Setiap setahun sekali, Paroki Gembala yang Baik mengadakan perayaan Ekaristi dengan nuansa Jawa, di mana semua lagu-lagu yang dinyanyikan berbahasa Jawa dan bahkan bacaannya juga berbahasa Jawa. Berbeda dengan gereja-gereja lain, Paroki Gembala yang Baik mengadakan sekolah minggu pada hari Sabtu sore, tepatnya pada pukul 4 hingga 5 sore, yang kemudian diikuti dengan misa mingguan pada pukul 5 hingga pukul 7 sore. Sekolah minggu biasanya diurus oleh pembina masing-masing lingkungan paroki. Paroki Gembala yang Baik mengadakan misa mingguan pada jam setengah 8 pagi, jam setengah 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 7:15 malam. Selain itu, misa hariannya diadakan setiap hari pada jam setengah 6 sore. Paroki Gembala yang Baik memiliki 3 ruang ganti yang berbeda-beda. Yang pertama adalah ruang ganti untuk para imam dan asisten imam. Yang kedua adalah ruang ganti dan juga ruang berlatih untuk para lektor dan para pemazmur. Yang ketiga adalah ruang ganti untuk para anak-anak misdinar. Paroki Gembala yang Baik juga memiliki Gua Maria di mana para umat Katolik dapat menyalakan lilin dan berdoa di sana. Uniknya, Gereja Gembala yang Baik memiliki sebuah ruangan hening di mana terdapat sakramen Maha Kudus dan para umat Katolik dapat berdoa di sana dalam kondisi yang khusyuk.